Oke guys, selamat datang kembali di channel Solusi Investasi bersama gua AJ. Dan hari ini pada tanggal 17 Desember ya, ini gue mau kasih tahu aja ke teman-teman kalau misalnya ini merupakan baik buat kita karena sekarang market lagi berada di very positif, udah di 107.000 ya untuk harga Bitcoin sempat sentuh, selalu harganya tuh naik untuk Bitcoin. Ini memang kalau di grup sebelah selalu udah dibilang kayak gini ya, ini sudah kita katakan di grup sebelumnya gitu kan. Nanti gue carilah screenshotnya kita ngomong kayak gitu. Nah, long story short, pada video kali ini yang gue mau bahas adalah altcoins. Karena oke lah, Bitcoins naik, tapi kan orang ini sebenarnya kebanyakan lu pada ya, netizen itu kagak pegang Bitcoin, lu awas ya. Makanya lu harus pegang sebenarnya Bitcoin. Tapi nggak seru kalau gue ngomongnya tentang Bitcoin, lu pada nggak mau subscribe, lu pada nggak mau komen, lu pada nggak mau like. Lu pasti nanyanya, bang, altcoinnya apa nih bang yang bisa bikin gue jadi jackpot, bisa bikin gue jadi kaya? Itu kan pertanyaan kalian. So, gue mau kasih kalian 3 pick altcoin gue yang memang menurut gue cukup jagoan. Dan kalau misalnya gue akumulasi, gue udah akumulasi ini. Cuman menurut gue, kita lihat BTC dominance chartnya nanti. Gue akan send juga beberapa indikator. Tapi maksud gue, ini menurut gue waktu yang tepat buat kita masih masuk akumulasi range kita. Oke, gue kasih 3 altcoin pilihan gue. Ya karena gue bukan bocil TikTok kematian, jadi gue udah berkeluarga ya. Jadi gue sukanya pilih altcoin yang memang agak big caps. Gue agak big caps karena risknya tuh gue kalau masuk dengan sizing, gue nggak bisa kalau dia tiba-tiba runtuhnya juga dengan sizing, itu kan lumayan berat ya. So gue cukup cari yang relatively safe play tapi juga punya potensi gain yang luar biasa. Oke, masuk yang pertama dulu. Gue rasa temen-temen udah tahu ya, yang pertama tuh altcoin yang gue akan pilih apa. Bener banget, itu adalah Ethereum. Untuk saat ini video dibuat, Ethereum itu masih berada di harga 4.000 area, dimana kalau gua tarik garis di sebelah sini, nanti gua akan kasih lihat chartnya di sebelah sini. Ini masih berada di major resistance-nya dia, di major trendnya, di resistance-nya dia. Teori gua tuh menunggu breakout di pada trendline yang major ini di atas 4.000. Ketika gua dapat confirmation candle di atas ini untuk Ethereum, menurut gua Ethereum ini bisa run balik lagi, ya of course nggak langsung JDR tinggi, tapi pelan-pelan dia akan balik lagi ke all time high-nya dia. So kalau gue tarik dari 4.000 ke 4.900, gue masih bisa menikmati 20% gain on top of capital gain yang kemarin kita dari cicil Ethereum yang Sleeping Giant. Buat teman-teman yang belum tahu sekarang Sleeping Giant sekarang kayak gimana, ini sekalian gue kasih cuplikan. Nanti editor gue akan bantu juga nih di sini. Intinya kita dapat 6,78 Ethereum dengan harga yang nanti akan dikelatin di sebelah sini. Dengan harga satuannya sekarang berapa, dan selisihnya kira-kira ada di sebelah sini. Ethereumnya ini sekarang lagi gua pakai di airdrop yang Treehouse. Pernah juga gua kasih lihat di videonya yang sebelah sini. Makanya kalau temen-temen punya Ethereum sekarang atau belum punya Ethereum, ini teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk ke airdropnya Treehouse ini. Menurut gua ini airdrop yang benar-benar cukup mudah dilakukan. Memang pastinya bermodal, cukup mudah dilakukan, tapi ini potensi jackpotnya tuh untuk tahun depan luar biasa. Ini semi confirm, gue dengar desas-desusnya semi confirm untuk 2025 Q1 ya. So we will need to see, we will need to check. Tapi yang pertama itu Ethereum. Gue masuk ke altcoinnya nomor 2. Altcoin yang nomor 2 sama, ini juga big caps. Dan menurut gue run-nya ini udah cukup luar biasa bullish juga di pas 1 bulan ini. Tapi potensinya ini gua rasa cukup besar karena ini adalah altcoinnya namanya BNB. Teman-teman udah pasti tahu BNB, dan kenapa gua ngomong BNB? Karena menurut gua banyak holder BNB yang sekarang kalau kalian pakai Binance atau kalian belum pakai referral link gua di bawah untuk register. Nah, kalian bisa lihat stakingnya mereka. Staking mekanisme daripada BNB ini tuh bisa kalian pakai untuk jangka panjang. So, ini adalah tipe-tipe koin yang bisa kalian hold untuk long run. Jadi maksudnya long run apa? Misalnya lu tipe-tipe yang malas jual dan lu terjebak di bear market lagi, itu juga nggak masalah karena BNB ujung-ujungnya akan balik lagi. Ini in the end of the day, Binance itu adalah exchange yang menurut gue nomor 1 di dunia, dan semua exchange lain akan berkiblat ke Binance ujung-ujungnya. Dan disinilah gimana lu bisa memanfaatkan perks-nya dari BNB token tersebut. Gimana manfaatkannya? Ini gue pernah jelasin di series Kabur dari Kutukan Kemiskinan, di mana lu bisa tinggal lock aja BNB lu bisa dapetin auto airdrop.
atau launch pool-nya mereka lah. Dan ini shout out juga to Binance, gue cek reward ratio-nya itu setiap bulan ini di bulan November dan Desember ini cukup nambah reward ratio percentage-nya dibanding bulan-bulan sebelumnya. Given ini memang lagi di bull market, pasti dia juga berusaha gimana caranya orang tetap beli BNB dan tetap hold BNB. Dan inilah kenapa menurut gua, ibaratnya kalau kita main stok lah ya, stok ini dividennya BNB tuh lumayan berasa. Jadi on top of capital gain yang lu bisa dapetin, lu bisa dapet kegunaan usage-nya lain di launch pool-nya itu sendiri. Makanya lu nggak cuma dapat capital gain dari BNB-nya, lu juga bisa dapat dividennya, which is dari launch pool-nya tersebut. So, nomor 2, rekomendasi daripada gua, topics-nya adalah BNB. Nah, nomor 3 nih. Nomor 3, ini buat temen-temen yang belum tahu, teman-teman harus tahu ini. Lu pada harus tahu ini. Namanya Hyperliquid dengan koinnya namanya Hype. Gua akuin, gua tidak garap airdropnya karena gua bukan raja airdrop dan gua memang nggak tahu juga waktu awal, nggak terlalu ngeliatin. Gue lebih fokus ke Bear Chain saat itu. Jujur banget ini salah satu penyesalan gua. Tapi kalau gua menyesal bukan berarti gue ninggalin guys. Gue beli hype-nya dan gue kumulasi. Setiap gue dapat kapital sekarang gue masukin, gue top blasting di Hype. Kenapa? Guys, Hype ini dengan market cap saat ini, saat video ini dibuat di harga 7,5 sampai gue cek lagi ya. Tapi kalau gue nggak salah terakhir tuh 9B. Karena selalu naik ya, 7,5 tuh mungkin 2 hari lalu selalu naik. Kalau kita ngeliat dari harganya aja, dari pricing perspektif, gue entry di harga $13, 15, 16, 17, di harga 28 pada hari ini peaknya. Itu tuh gila banget. Dan satu hal yang membuat gue luar biasa bullish sama Hype adalah dari airdrop yang jackpotnya luar biasa ini. Kalau kalian lihat di Hyperscan top 20 address-nya, nanti gue akan kasih screenshotnya di sebelah sini dan juga linknya buat kalian cek. Ini almost every one of the wallet itu keeping their Hype. Dia nggak mau jual ini. Nah, ini tuh positif karena masih banyak ekosistem lain di EVM-nya Hype aja yang belum rilis, tapi ya Hype atau maksudnya euforia dari orang-orang, euforia dari pemegang-pemegangnya ini luar biasa naik gitu. Luar biasa berhasil keeping the price action-nya relatively bullish gitu. Dan play gue untuk Hype ini kayak gimana? Play gue untuk Hype jujur gue akumulasi. Top blasting means setiap gue dapet duit gue akan masuk di sini. Ini gue bukan rekomendasi ke kalian harus melakukan hal yang sama. Kalau kalian trader yang jago, kalian bisa cari retestnya, do that, and yeah, you know, just cari a good entry. Tapi buat gue punya conviction yang cukup kuat di Hype. Jadinya menurut gue this coin can go further. Even kalau lu nanya, bang gue telat nggak? Ultimately ini decision kalian ya. Coba gue kasih analogi gini. Pada saat harganya 13, gue masuk di entry pertama gue. Itu tuh harganya udah naik dari 4 ke 13. Kalau pada saat itu gue nanya ke diri gue, bang ini telat atau enggak, gue gak akan beli. Kenyataannya dia naik ke 15. Dari 15 gue beli lagi. Kalau gue punya pendapat ini telat atau enggak, gue gak akan beli. So gue beli lagi. Gue terus beli aja. Karena namanya cicilan, gue nyicil aja. Namanya ya dollar cost averaging. Dollar cost averaging tuh gak cuman pada saat turun, bisa juga lu DCA up. Itu strateginya menurut gue cukup sah-sah aja. Tergantung gimana conviction kalian. Kalau ini play yang gue lakuin. Gue gak menganjurkan kalian, tapi menurut gue gak menganjurkan kalian untuk beli Hype token, bukan itu. Tapi kalian mesti ngelihat ekosistem dari Hyperliquid. Kalian mesti lihat di bawahnya. Di bawahnya nanti link gue kasih ada beberapa link. Contohnya ada pvp.red. Nomor 2 ada HyperFunBot. Nah, kenapa menurut gue Hype ini luar biasa? Karena ini bisa menjadikan the next Solana. Solana itu narasinya adalah Ethereum killer, di mana banyak orang create pump fund, koin-koin meme segala macam yang akhirnya dipakai dan juga bisa mengalahkan Ethereum dengan ujung-ujungnya seperti itu gitu kan. Nah, Hyperliquid ini bedanya sama Solana itu VC back. Jadi banyak banget VC dari zaman FTX dulu ya yang pegang Solana. Kalau Hyperliquid itu tidak ada. So, VC akan menjadi exit liquidity para early buyers. Sekarang gue kasih dulu deh resiko-resikonya nih. Gue kenapa ngomongnya lebih panjang tentang Hype? Karena Hype ini relatively new token yang potensi gainnya itu menurut gue luar biasa tinggi gitu. Nomor 1 resikonya adalah exchange besar kan gak punya alokasi nih. Exchange besar gak punya alokasi untuk beli Hype, untuk listing Hype. Kayak biasanya kalau kalian mau tahu, untuk listing, exchange itu akan minta alokasi dari supply tokennya. Khusus untuk Hype, exchange tidak dapat alokasinya. So, mereka harus otomatis beli sendiri dari pasar.
yang menyebabkan kalau mereka beli harga tuh naik. Sama dengan VC-nya. Karena hype tidak ada pre-sale, makanya VC tidak punya kesempatan untuk membanting harga. Kalau VC mau masuk, mau beli hype, mereka harus beli dari market, dari hyperliquidnya sendiri. Ini blockchain L1-nya aja belum ada, tapi harganya price action-nya udah kayak gini. Dan gue merasa yang tahu hype itu masih nggak terlalu banyak gitu. Walaupun kalau lu buka di Twitter, semua orang most of the time sekarang akan ngomongin tentang hype. Nah, makanya lu juga bisa lihat secara attention ekonomi harganya terus-terusan naik. Tapi di sini resikonya adalah ya exchange sama VC simply bilang fuck hype, gue nggak mau beli, gue nggak mau listing, gue nggak mau pakai. In that instance ya kita nggak bisa ngarapin lagi, oke, hype akan listing di Binance, bla 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 bla, itu ya nggak bisa. Dan itu tidak akan menjadi salah satu pendongkrak price action. Tapi kalian juga mesti lihat ekosistem lainnya. Ekosistem lainnya apa ya tadi? Kayak PVP Trade, HyperFunBot. Ini memang utilisasi daripada hype-nya sendiri. Dan juga developer menjanjikan, kalau kalian baca white paper-nya, nanti gue kasih linknya juga di bawah, untuk membuyback hype token yang ada di market menggunakan fees generated from us trading di platform mereka. Jadi menurut gue, untuk to sum up diskusi pada hari ini, ada 3 token yang gue relatively bullish untuk alt season pada kali ini. Nomor 1 Ethereum, gue akan cari entry setelah breakout. Nomor 2 itu BNB, nomor 3 itu Hype. Oke guys, see you guys next time.